Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Iva. Pada kali ini Bu Iva akan membahas pembangunan ekonomi materi ekonomi kelas 11. Sebelum saya mulai kegiatan pembelajaran ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama, kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian pembangunan ekonomi. Yang kedua, kalian diharapkan bisa menjelaskan perbedaan dan persamaan pembangunan ekonomi. Yang ketiga adalah bisa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang keempat adalah bisa mengidentifikasi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang terakhir adalah bisa menjelaskan masalah dan kebijakan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah apa arti dari pembangunan ekonomi. Dalam buku Pusaran Pembangunan Ekonomi tahun 2019 karya Rustan, pembangunan ekonomi itu adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi suatu negara. Sedangkan menurut Tarapana dan Zulkifli Soekarno tahun 2017, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita penduduk dalam jangka waktu panjang. Adapun perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi itu ada beberapa. Yang pertama adalah dilihat dari PDB, Produk Domestik Bruto. Dari pembangunan ekonomi dikatakan ada peningkatan jika PDB nilainya jauh lebih besar dibanding kenaikan jumlah penduduk. Kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi, PDB ini menekankan pada PDB tetapi tidak membandingkannya dengan indikator jumlah pertumbuhan penduduk. Yang kedua adalah pembedanya dilihat dari perubahan. Pembangunan ekonomi memperhatikan perbaikan struktur, kelembagaan, dan kondisi ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi hanya berfokus pada peningkatan ekonomi saja. Yang ketiga adalah yang membedakan dari pemerataan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, sedangkan pertumbuhan ekonomi itu tidak memperhatikan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan. Yang keempat adalah sifat perubahan. Pembangunan ekonomi sifat perubahannya itu kualitatif, artinya tidak hanya memperhatikan perubahan tingkat output produksi saja, tetapi juga struktur produksi serta alokasi sektor ekonominya, seperti lembaga dan pengetahuan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi sifat perubahannya kuantitatif. Artinya apa? Artinya ada kenaikan standar pendapatan serta tingkat output produksinya. Adapun persamaan dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi itu satu, keduanya merupakan kecenderungan di bidang ekonomi. Yang kedua, pokok permasalahan akhir adalah besarnya pendapatan per kapita. Yang ketiga adalah keduanya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam memerlukan dukungan rakyat. Yang keempat adalah keduanya berdampak kepada kesejahteraan rakyat. Adapun faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, yang pertama adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat penting terhadap tinggi rendahnya pembangunan ekonomi. Yang kedua adalah SDA atau sumber daya alam. Sumber daya alam ini merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dalam pembangunan ekonomi, karena umumnya negara yang sedang dalam tahap perkembangan sangat bergantung pada sumber daya alam dalam pembangunan negaranya. Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pengembangan ilmu pengetahuan semakin pesat khususnya di bidang teknologi. Hal tersebut dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Yang keempat adalah budaya. Budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan. Faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit dan pendorong proses pembangunan, tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Yang kelima adalah sumber daya modal. Sumber daya modal ini contohnya adalah berupa barang yang penting untuk perkembangan serta kelancaran dalam pembangunan ekonomi, sebab barang modal ini juga bisa meningkatkan dan memperbaiki produksi. Yang selanjutnya adalah indikator yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Tujuan utama setiap negara melakukan pembangunan ekonomi itu kan adalah memperoleh kemakmuran, baik kemakmuran bagi negara maupun kemakmuran bagi penduduknya. Nah, kemakmuran ini hanya bisa diperoleh apabila pembangunan ekonomi yang dilakukan itu dikatakan berhasil. Nah, keberhasilan pembangunan ekonomi ini tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi lainnya. Oleh sebab itu, keberhasilan suatu pembangunan ekonomi ditentukan oleh dua indikator. Satu, dilihat dari faktor ekonomi. Yang kedua adalah dilihat dari faktor non-ekonomi. Ada 3 aspek yang dilihat dari indikator ekonomi. Yang pertama adalah laju pertumbuhan ekonomi. Menurut pandangan kaum tradisional, laju pertumbuhan ekonomi ini merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu pembangunan ekonomi. Jadi, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, sehingga target pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah suatu keharusan. Yang kedua adalah GNP. Pendapatan nasional per kapita atau GNP ini bisa dihitung dengan cara membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Jadi, penghitungan pendapatan nasional per kapita ini biasanya dilakukan setiap 1 tahun sekali. Hingga saat ini, pendapatan nasional per kapita itu masih digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendapatan nasional per kapita suatu masyarakat, maka akan semakin sejahtera masyarakatnya. Yang ketiga adalah GDP. Salah satu kelemahan yang ada pada sistem penghitungan PDB selama ini adalah ketidakmampuan mengakomodasikan indikator-indikator non-ekonomi. Ketika angka PDB nominal tidak dapat menjelaskan mengenai tingkat kesejahteraan real, maka UNDP atau United Nations Development Program mengambil inisiatif untuk menghitung dengan menggunakan variabel Purchasing Power Parity atau disebut namanya P3. Penghitungan P3 ini sebagai indikator atau sebagai dasar menentukan kemampuan atau daya beli seseorang. Semakin tinggi daya beli seseorang atau masyarakat, maka bisa dikatakan bahwa pembangunan ekonominya berhasil. Yang kedua adalah indikator sosial. Ada 2 aspek dalam indikator sosial ini, yaitu yang pertama adalah indeks pembangunan manusia. Ada 3 aspek. Yang pertama adalah usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup. Semakin tinggi tingkat harapan hidup, maka pembangunan ekonomi bisa dikatakan berhasil. Yang kedua adalah pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang bisa membaca dan rata-rata tingkat sekolah. Semakin tinggi tingkat rata-rata membaca dan rata-rata tingkat sekolah, maka pembangunan ekonomi bisa dikatakan berhasil. Yang ketiga adalah penghasilan. Penghasilan yang diukur dengan pendapatan real yang telah disesuaikan, yaitu disesuaikan menurut daya beli atau mata uang masing-masing negara. Semakin tinggi tingkat penghasilan masyarakat, maka pembangunan ekonomi bisa dikatakan berhasil. Yang kedua adalah Physical Quality Life Index atau disebut PQLI. Ini adalah
indeks mutu hidup adalah gabungan dari 3 indikator utama, yaitu angka harapan hidup pada usia 1 tahun, angka kematian, yang ketiga adalah tingkat buta huruf. Pembahasan selanjutnya adalah masalah dan kebijakan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang itu akan timbul. Yang pertama adalah ketergantungan pada sektor ekonomi. Pada sektor pertanian primer, maaf. Negara-negara berkembang umumnya itu cenderung bergantung pada sektor pertanian dan pertambangan. Bahkan ada negara yang hanya bergantung pada sektor pertanian saja. Kondisi ini biasa disebut sebagai perekonomian monokultural. Yang kedua adalah ketergantungan yang besar dan rentannya hubungan internasional. Kondisi negara berkembang cenderung dipengaruhi oleh kondisi perekonomian negara di sekitarnya, terutama negara maju. Hal ini terjadi karena lemahnya permintaan domestik yang sangat mengandalkan pasar ekspor, apalagi barang-barang yang diekspor adalah barang-barang primer. Yang ketiga adalah pasar dan informasi yang tidak sempurna. Pasar yang ada di negara berkembang itu cenderung tidak menyediakan informasi yang lengkap. Struktur pasar barang dan jasa umumnya itu cenderung tidak sempurna. Bahkan monopoli dan oligopoli bisa saja terjadi dalam pasar faktor produksi. Yang keempat adalah tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat pengangguran di negara berkembang memang sangat tinggi. Angka pengangguran ini akan semakin tinggi apabila dihitung menggunakan angka unemployment. Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran itu kan laju pertumbuhan angkatan kerja yang sangat tinggi, melebihi daya tampung perekonomian nasional. Hal ini diperparah dengan rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja. Rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja berkaitan erat dengan rendahnya tingkat penanaman modal, terutama pada sektor-sektor industri dan jasa. Yang kelima adalah tingkat produksi yang rendah. Rendahnya tingkat kehidupan bisa dilihat dari kemampuan penduduk dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan rumah. Kemiskinan yang dimaksud oleh UNDP adalah kekurangan gizi dan kondisi kesehatan yang buruk. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan masih banyaknya penduduk di negara berkembang yang buta huruf. Yang keenam adalah tingginya pertambahan penduduk. Tingkat pertambahan penduduk yang cepat itu bisa mengakibatkan tidak seimbangnya antara pemerataan dan penyebaran jumlah penduduk. Jumlah penduduk itu hanya berfokus pada wilayah tertentu, sementara wilayah lainnya itu justru kekurangan penduduk. Penyebaran penduduk yang tidak merata ini jelas menghambat proses pembangunan ekonomi. Dampak yang ditimbulkan dari masalah ini adalah terjadinya pembagian pendapatan yang tidak merata atau timpang. Yang terakhir adalah standar hidup yang rendah. Standar hidup yang rendah ini bisa dilihat dari pendapatan domestik bruto per kapita atau PDB per kapita yang kecil. Oleh karena itu, di negara berkembang seringkali terdengar istilah lingkaran setan yang sulit diputus. Maksudnya apa? Yaitu dengan mata rantai pendapatan yang rendah dan standar hidup yang rendah, maka akan berdampak pada tabungan dan investasi yang rendah pula. Itu adalah masalah yang dihadapi oleh negara berkembang. Indonesia membuat rencana 5 tahunan untuk pembangunan ekonomi yang disebut namanya sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM.
RPJM ini diprogramkan mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Dan ini sebagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Yang pertama adalah RPJM 1, yaitu antara 2005 sampai 2009. Ini adalah melakukan penataan ulang terhadap sistem perekonomian di wilayah Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang aman, damai, adil, demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang kedua adalah RPJM 2 antara tahun 2010 sampai 2014. Memantapkan proses penataan ulang dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan terhadap iptek. Yang ketiga adalah RPJM 3 antara tahun 2015 sampai tahun 2019. Ini adalah programnya melakukan penyempurnaan terhadap penataan ulang dan memfokuskan pembangunan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang didukung dengan pengembangan iptek untuk meningkatkan daya saing perekonomian negara. Yang keempat adalah RPJM 4 antara tahun 2020 sampai 2025. Ini programnya adalah mencapai Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur dengan mencapai tingkat tertinggi dari daya saing kompetitif perekonomian yang didukung oleh pengembangan iptek serta sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing. Jadi kita sebagai warga negara yang baik harus menjalankan apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah sehingga program-program yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik sehingga akan meningkatkan dan akan meningkatkan pembangunan ekonomi. Itu adalah pembahasan materi tentang pembangunan ekonomi. Sebelum saya akhiri, ada tugas untuk kalian, yaitu untuk anak IPA. Yang pertama adalah Anda membuat rangkuman dalam video pembelajaran yang sudah saya sampaikan, kemudian tulis dalam bentuk laporan. Hasil rangkumannya dikumpulkan pada saya paling lambat 1 hari setelah pembelajaran ini selesai. Yang kedua, kerjakan UK2 halaman 25, kerjakan di buku tugas sekalian. Sedangkan untuk anak IPS, tugasnya adalah memindai QR kode halaman 17, kemudian kerjakan tugas yang sesuai dengan petunjuk yang ada di QR kode tersebut, kemudian dikumpulkan dan ditulis paling lambat 1 hari setelah pembelajaran ini selesai. Yang kedua, kerjakan UK2 halaman 25, kerjakan di buku tugas kalian. Sebelum saya akhiri, silakan like, komen, share, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Jadi, jika ada pembelajaran yang terupdate, kalian akan dapat lebih awal dari saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.